Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli fa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, pemirsa Sultan yang rahmati, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Al-Fakir bisa dipertemukan dengan sahabat Sultan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu mendapatkan curahan rahmat, juga bimbingan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari senantiasa kita limpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Al-Arba'un Arba'in yang disusun oleh Al-Alim Al-Alamah Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullahu ta'ala, yang beberapa pertemuan yang lalu kita sudah mengkaji beberapa hadis di dalam Arba'una hadisan fi fadil Qur'anil Karim wa tilawatihi. Jadi 40 hadis tentang keutamaan Al-Quran yang mulia dan cara membacanya. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di hadis yang ke-20. Jadi pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan hadis ke-20, kemudian ke-21 dan ke-22 insyaallah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat terkait dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Pada hadis yang ke-20 qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi hadzal kitab an Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha na'atat qira'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qira'atan mufassaratan harfan rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahihun. Pada hadis yang ke-20 dari sahabiah ya, yaitu Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kita tahu beliau salah seorang di antara istri-istrinya Nabi yang meriwayatkan hadis ini. Dan ternyata juga dalam kitab yang lain kita bisa membaca juga ada banyak para sahabiah, jadi sahabat perempuan yang juga meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Ada satu kitab namanya Arba'un Nisa'iyah ya, 40-an hadis yang seluruh perawi sahabatnya itu adalah para sahabiah perempuan. Nah, di situ salah satunya adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan kepada kita annaha na'atat, sesungguhnya beliau Ummu Salamah radhiyallahu anha mensifati qiraat Rasulullah, bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu qiraatan mufassaratan harfan sebagai bacaan yang jelas ya, mufassaratan atau yang sempurna, harfan huruf demi hurufnya. Jadi bacaan Nabi itu bacaan yang sangat sempurna
huruf demi hurufnya, dan sangat fasih gitu ya. Bahkan tidak ada yang lebih fasih daripada bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini disebutkan dalam hadis ini dengan ungkapan qiraatan mufassaratan harfan. Jadi bacaan yang sempurna, yang jelas ya, yang detail huruf per hurufnya. Karena memang Al-Quran itu satu kitab yang memang selayaknya kita baca itu dengan tahsin ya. Jadi sesuai dengan makhrijul huruf dan ilmu tajwid. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mempelajari bagaimana cara membaca huruf demi huruf Al-Quran dengan baik dan benar. Dan itulah pentingnya kita mengkaji tahsin Quran. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, kemudian An-Nasai dan Imam At-Tirmizi. Dan Imam At-Tirmizi menyebutkan waqala hadisun hasanun sahihun. Jadi ini hadis hasan sahih. Ini istilah yang dimunculkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam pengistilahan mustalah hadis. Jadi ada muncul hasan sahih. Ya, ada hadis yang terkategori hasan sahih. Jadi memang ini kalau dirinci agak panjang ya istilah ini, tetapi intinya adalah hadis ini disebutkan hadisnya adalah hasan sahih. Jadi bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, pemirsa sahabat Sultan yang Allah rahmati, kalau kita coba menjelaskan ya hadis ini, maka ini jelas kepada kita menunjukkan bahwa bagaimana contoh bacaan Nabi yang dicontohkan dengan bacaan yang sempurna dan jelas huruf demi hurufnya. Oleh karena itu sekali lagi ini mengisyaratkan kalau kita ingin menjadi orang-orang yang menteladani Rasulullah SAW dalam bacaan Quran, maka tentu juga mengikuti cara bacaan Nabi itu qiraatan mufassaratan harfan. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk bisa membaca Quran, mengikuti. Tentu kalau mirip dengan bacaan Nabi tentu tidaklah, tetapi paling tidak kita coba mencontoh ya bacaannya benar sesuai dengan ilmu tajwid dan makhrijul huruf. Baik, kemudian kita lanjut ke hadis yang ke-21. An Abdullah ibni Mughaffal radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah ala naqatihi yaqra'u surat al-Fath yuraji'u fi qira'atihi. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ke-21 dari sahabat Sayyidina Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an. Qala, dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah, pada hari penaklukan kota Mekah, futuh Mekah. Ala naqatihi, di atas untanya beliau. Naqah itu unta betina ya, naqah. Kalau unta jantan namanya jamal ya. Ada istilah memang dalam bahasa Arab, ini ungkapan-ungkapan yang khas. Jadi Rasul pada saat futuh Mekah itu di atas untanya beliau, yaqra'u surat al-Fath. Beliau membaca surat Al-Fath. Ini salah satu surat yang di dalamnya adalah menjelaskan tentang kemenangan ya, kemenangan kepada Rasulullah SAW. Itu diantaranya adalah ditaklukkannya kota Mekah. Itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah ya. Dan beliau Rasulullah SAW ternyata membaca surat Al-Fath ini yuraji'u, mengulang-ulang. Jadi diulang-ulang bacaan surat ini fi qiraati, pada bacaan Nabi. Nah, ini menjadi satu dalil juga kepada kita bahwa boleh kemudian dalam membaca Al-Quran kita juga mengulang-ulang bacaan ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan tentu bacaan tadi sesuai juga dengan apa yang kita pahami dari apa yang kita baca. Nah, pertanyaannya, kenapa kemudian Rasul membacakan surat Al-Fath ya di atas untanya ini? Ternyata memang surat Al-Fath ini berisi kabar gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum muslimin akan datangnya kemenangan yang nyata.
Ini sebagaimana di awal surat itu disebutkan inna fatahna laka fatha mubina, ya. Sesungguhnya kami memberikan kemenangan kepada engkau dengan kemenangan yang nyata. Maksudnya adalah Futuh Mekah. Dan di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan ada beberapa hadis yang menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW itu merasa senang dengan turunnya surat ini karena memang berisi kabar gembira tentang datangnya kemenangan kepada Nabi dan juga para sahabat. Di antaranya adalah riwayat dari Imam Al-Bukhari disebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad unjilat alayya al-lailah suratun lahiya ahabu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu summa qara'a inna fatahna laka fatha mubina. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah diturunkan atasku pada tadi malam satu surat yang itu lebih aku cintai dibandingkan dengan apa yang disinari oleh matahari. Jadi dibandingkan dengan bumi dan seisinya, jadi lebih dicintai daripada itu, yaitu turunnya surat ini, surat Al-Fat ini. Summa qara'a, nah kemudian Rasul membacakan awal ayat dari surat ini, yaitu inna fatahna laka fatha mubina. Kemudian dalam ayat yang disebutkan laqad unjilat alayya suratun ma yasuruni biha humrun ni'am. Sungguh telah diturunkan atasku satu surat yang menggembirakan aku, lebih gembira dibandingkan dengan diberikan hadiah berupa seekor unta yang berwarna merah. Ini kendaraan yang paling mahal ketika itu, yaitu unta berwarna merah. Jadi lebih senang dibandingkan dengan diberikan hadiah yang berupa unta berwarna merah. Itu turunnya surat Al-Fat ini. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana Rasulullah SAW yang merasa senang dengan surat ini, dan kemudian beliau bacakan pada Futuh Makkah itu secara berulang-ulang surat Al-Fat ini. Dan kalau kita membaca surat Al-Fat ini, di dalamnya juga ada ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita tentang akan dimenangkannya agama ini. Di antaranya ayat yang Al-Fakir baca di awal tadi, ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ini dalam ayat ke-28 dari surah Al-Fat ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, huwallazi arsala rasulahu bil huda, dialah yang telah menurunkan utusannya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan atas seluruh agama, dan cukuplah Allah sebagai saksinya. Ini janji Allah kepada kita bahwa agama ini akan dimenangkan atas seluruh agama yang lain. Dan ternyata akan terbukti dalam sejarah bagaimana umat Islam mampu untuk memenangkan peperangan menghadapi orang-orang kafir, tidak hanya musyrikin Mekah, tetapi juga dengan orang-orang dari Persia dan bahkan dari Romawi, ya, dua bangsa besar, dan itu bisa ditaklukkan dengan kekuasaan Islam ketika itu. Tentu kita berharap mudah-mudahan ya datangnya bulan Rajab yang mulia ini juga membawa satu keberkahan kepada kita, sehingga umat ini kembali, ya, disadarkan untuk kembali kepada Islam dan ingin kemudian memenangkan Islam di atas agama-agama yang lain, juga di atas ideologi dan faham-faham yang lain, insyaallah. Baik, ini ayat atau hadis yang ke-21. Baik, kita teruskan di hadis yang ke-22 insyaallah. Ini hadis yang terakhir. Di hadis yang ke-22, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yasluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathum al malaikah wa zakaruhumullahu fiman indahu. Rawahu Muslimun. Hadis ini dari Imam Muslim
tentu hadisnya sahih dari sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, "Majtama'a qaumun," tidaklah berkumpul suatu kaum, "fi baitin," di satu rumah, "min buyutillahi ta'ala," dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah masjid, ya. Karena masjid adalah buyutullahi fil ard, jadi rumah di muka bumi. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitaballah. Nah, mereka membaca kitabullah, maksudnya Al-Qur'an. Yang kedua, wa yatadarasunahu bainahum. Nah, mereka saling mempelajari Al-Qur'an tadi itu di antara mereka. Jadi kegiatannya dua, membaca Al-Qur'an, yatluna kitaballah tilawatan. Yang kedua adalah wa yatadarasuna bainahum, saling ajar mengajari, tadarus di bahasa kita, di antara mereka. Jadi istilah tadarus sebetulnya adalah mempelajari Al-Qur'an. Ya, tidak hanya membaca, tetapi juga kemudian ada mempelajari, ya, dari Al-Qur'an tadi itu. Illa najal alim sakinah. Nah, kecuali atas mereka turun ketenangan. Ini fadilah keutamaan, ya. Jadi orang yang berkumpul di masjid, kemudian mereka membacakan ayat Al-Qur'an, beberapa ayat, kemudian saling mempelajarinya, di antaranya mengkaji tafsirnya barangkali, atau cara membaca yang benar, maka turun atas mereka pertama as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatumur rahmah, yang kedua mereka diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa humul malaikah, yang ketiga adalah malaikat mengelilingi mereka, menghamparkan sayapnya dan mendoakan kepada yang hadir di majelis tadi itu. Dan yang keempat, wa zakaruhumullahu fiman indahu, Allah menyebut mereka di sisi makhluk, di sisi Allah Subhanahu wa taala, antara malaikat. Jadi dibanggakan di hadapan malaikat yang mulia. Ini keutamaan dari orang yang berkumpul di masjid, di rumah Allah. Mereka membaca ayat Al-Qur'an, mereka saling mempelajari di antara mereka, kemudian turun atas mereka ketenangan, rahmat, kemudian malaikat hadir mendoakan mereka dan dibanggakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kemampuan, ya, diberikan rezeki untuk bisa mengamalkan hadis ini, yaitu dengan berkumpul satu kaum. Nanti dalam penjelasan kaum itu disebutkan, yang dikatakan kaum itu adalah sekelompok orang yang jumlahnya minimal tiga atau lebih, ya. Jadi kalau hanya satu atau dua, ini belum dikatakan kaum. Tapi kalau sudah tiga, minimal tiga, maka itulah kaum. Jadi masama qaumun fi baitin min buyutillah. Nah, kemudian apakah hanya di masjid, ya, seorang berkumpul mudah mendapatkan keutamaan tadi itu ketika mereka membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya? Ternyata dalam kitab syarah hadis Muslim ini dari Imam Nawawi rahimahullahu taala disebutkan bahwa ternyata tidak hanya di masjid. Ini saya kutipkan di dalam syarah hadis Muslim, ya, Imam Nawawi menjelaskan di juz yang ke-9 disebutkan wa yulhaqu bil masjid, dan disambungkan, maksudnya dikaitkan dengan masjid, fi tahsil hadhil fadilah, di dalam menghasilkan keutamaan ini, 4 keutamaan tadi itu, istima'u fi madrasatin waribatin wa nawihima insyaallah taala. Jadi berkumpulnya kaum itu di sekolah, di madrasah, atau di ribat. Ribat itu tempat belajar, ya, santren mungkin, ya, atau di majelis-majelis taklim dan sejenisnya insyaallah. Apa yang menjadi dalil? Ini mengatakan wa yadullu alaihi al hadis alladzi ba'dahu. Nah, yang menunjukkan atas hal itu adalah hadis yang kemudian ada setelahnya. Fa innahu mutlaqun. Nah, di hadis itu disebutkan, tidak disebutkan tempatnya secara khusus, tetapi dimutlakan. Ya, yatanawalu jami'al mawadi', sehingga bisa mencakup seluruh tempat-tempat, tidak hanya di masjid. Apa hadis yang setelah hadis yang tadi? Jadi kalau kita baca dalam kitab Sahih Muslim, ya, itu ada hadis tadi nomor 2699
Maka di hadis 2700, nah itu menjelaskan kepada kita tentang keutamaan yang sama juga. Di situ disebutkan la yaqudu qaumun yazkurunallaha azza wa jalla illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa zakarahumullahu fiman indahu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah duduk suatu kaum, dan nggak disebutkan tempatnya nih, dimanapun berarti mereka duduk kemudian yazkurunallaha azza wa jalla, mereka mengingat berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, illa hafathumul malaikah, kecuali diliputi oleh malaikat hadir dan menyaksikan mereka, mendoakan kepada mereka, dan wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat Allah, dan wa nazalat sakinah, turun atas mereka ketenangan. Dan yang keempat, wa zakarahumullahu fiman indahu, Allah menyebutkan mereka di sisi makhluk, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sama sebetulnya, tapi kegiatannya berbeda. Kalau tadi baca Quran, mempelajarinya, kalau di sini Rasul menyebutkan yazkurunallaha azza wa jalla, mereka mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ini merupakan keutamaan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ya, dengan cara tadi kita membacakan Al-Quran, kemudian mempelajarinya, dan juga sebenarnya tidak hanya itu, kegiatan zikir pun ternyata mendapatkan fadilah yang sama. Dan di sebagian majlis barangkali kita dapati mereka gabung ya, antara taklim, antara membaca kitab misalnya, juga dengan adanya zikir di dalamnya. Jadi ada zikirnya, ada taklimnya. Ini saya kira mudah-mudahan menjadi lebih keutamaan, lebih banyak lagi didapatkan kepada mereka yang berkumpul di tempat tadi itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu wallahu a'lam bishawab. Nah, ini 3 hadis ya yang kita bahas pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.